Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisha targetkan proses naturalisasi pemain timnas Indonesia selesai awal bulan depan Agustus. Pelatih Kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert sebelumnya meminta kepada PSSI untuk menaturalisasi pemain keturunan baru demi perkuat Timnas Indonesia di round 4. Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisha pun ditugaskan PSSI untuk mengurus proses tersebut. Hingga saat ini komunikasi yang terjalin dengan masing-masing agen pemain dikatakannya masih dalam tahap melengkapi dokumen. Ia pun membeberkan jika semua dokumen sudah lengkap naturalisasi pemain bisa selesai pada Agustus 2025. Saya sih menargetkan Agustus, September ya, itu sudah jalannya karena ini memang big news. Negara juga butuhkan karena kita kejar prestasi dan segala macam, kata Ratu Tisha saat ditemui wartawan. Saya pikir birokrasi pemerintah akan lebih cepat. Kalau di sini, pemainnya yang mau harus buat surat pernyataan, lalu dokumennya oke, lengkap. Bagaimanapun kan nanti federasi ke pemain, makanya pakai agen itu supaya tidak salah, jelasnya. Mengenai proses kelengkapan dokumen, Ratu Tisha masih menunggu salah satunya mengenai dokumen yang menunjukkan bahwa para pemain tersebut mempunyai darah atau keturunan Indonesia. Kita, PSSI sedang menunggu seluruh dokumen dari para pemain yang ingin dinaturalisasi. Semoga semua berjalan dengan lancar, tegasnya. Persija Jakarta dikabarkan telah memenangi perburuan untuk mendapatkan bek Timnas Indonesia, Jordi Amat. Kabar terkini, Jordi Amat sudah sepakat gabung Persija Jakarta untuk musim 2025-2026. Kabar tersebut sudah banyak diungkap oleh akun Instagram seputar bursa transfer Liga 1, termasuk Ngapak Football, Kamis, 3 Juli 2025. Jordi Amat resmi gabung Persija Jakarta San, tulis keterangannya. Jordi Amat didatangkan Persija Jakarta dari klub Liga Malaysia, Johor Darul Takzim, JDT. Bersama JDT, Jordi Amat mencatatkan 25 pertandingan dengan mencetak 2 gol dan 1 assist. Jordi Amat sendiri memang sudah banyak dikaitkan dengan klub-klub Liga 1 setelah kontraknya habis bersama Johor Darul Takzim, JDT. Selain Persija Jakarta, tim-tim lain yang dikaitkan dengan Jordi Amat adalah Bali United, Persib Bandung hingga Bayangkara FC. Tak hanya klub Liga 1, Jordi Amat juga kabarnya diminati klub kasta kedua Liga Spanyol, yakni Malaga dan Almeria. Namun kini, Persija Jakarta menjadi tim yang sukses mendatangkan Jordi Amat. Selain Jordi Amat, Persija Jakarta kabarnya juga masih akan kedatangan satu lagi sosok pemain diaspora. Kabar tersebut disampaikan oleh Presiden Jakmania, Diki Sumarno. Diki Sumarno membenarkan bahwa Persija Jakarta sedang menjalin komunikasi dengan pemain diaspora. Menurutnya, ada 2 pemain diaspora yang dekat dengan Persija Jakarta. Diki Sumarno menyebut, 2 pemain itu berposisi bek dan penyerang. Ada pemain diaspora? Insya Allah semoga beneran ada pemain diaspora, ucap Diki Sumarno, dikutip dari YouTube Bola Bung Binder, Sabtu, 28 Juni 2025. Harusnya sih sudah oke, pembicaraan, saya nggak berani bilang oke kalau belum tanda tangan, bisa saja di ujung tiba-tiba ditikung klub lain, jelasnya. Belakang, sama depan juga ada 2 lah yang lagi dibicarakan, yang diinformasikan ke saya seperti itu. Mengacu dari omongan Diki Sumarno, maka sosok itu mengarah ke Jordi Amat dan Rafael Struijk. Untuk Jordi Amat sudah didapatkan, sedangkan Rafael Struijk berposisi sebagai striker. Rozi Jelstra, PSSI akan menaturalisasi 2 pemain asing keturunan Indonesia lagi. Ada nama baru kali ini yang diungkap anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Arya Sinulinga mengungkapkan kepada publik bahwa saat ini PSSI sedang merancang strategi demi bisa menggaet 2 pemain keturunan baru masuk ke Timnas Indonesia. Menurut pengakuan Arya Sinulinga, 2 pemain naturalisasi ini namanya tidak terlalu santer terdengar di media, tak banyak orang yang membicarakannya. Dan saat ini pihak PSSI yang jelas sedang mengurus semua proses kepindahan kewarganegaraan dari 2 pemain rahasia ini. Hal tersebut disampaikan Arya Sinulinga saat ditemui wartawan di Jakarta. Apakah ada pemain keturunan baru untuk Timnas Indonesia, Pak? Tanya salah satu wartawan kepada Exco PSSI tersebut. Tambahan pemain keturunan lagi? Tentu saja, jika ada yang mau atau rekomendasi dari pelatih, kata Arya Sinulinga. Yang pasti kita lagi urus, lagi proses, dokumen sudah masuk, nama-namanya sepertinya agak asing di telinga. Lanjut Arya Sinulinga. Keturunannya dari sana juga, dari Timnas Pusat, Belanda, tanya wartawan lagi. Iya dari sanalah, balas Arya Sinulinga. Meski demikian Arya Sinulinga tidak mau memberitahu secara detail sosok dari pemain naturalisasi yang ia maksud ini.
Hanya saja Arya Sinulinga menyebut posisi dari kedua pemain rahasia yang akan dinaturalisasi ini. Nantilah, tapi yang pasti ada. Posisi sayap sama penyerang, jawab Arya Sinulinga. Sementara ini PSSI juga masih mengusahakan untuk merekrut pemain asing di posisi striker, lagi, agar tim asuhan Patrick Kluivert semakin gahar lagi. Depan masih kita cari. Iya biar mereka, pemain yang sudah ada, bisa bersaing, pungkas Arya Sinulinga. Diketahui pemain naturalisasi timnas Indonesia mendapat banyak pujian, salah satunya dari sejumlah media asing. Kesuksesan pemain naturalisasi dalam memajukan proses perkembangan timnas Garuda membuat banyak mata menyoritinya dengan baik. Seperti yang kita lihat, pemain naturalisasi timnas Indonesia di kelompok umur dan juga senior memberikan dampak positif bagi permainan di atas lapangan. Satu pemain keturunan Indonesia disebut media Belanda sempat didekati oleh PSSI untuk dinaturalisasi. Pemain keturunan Indonesia yang sedang memperkuat AS Roma di Serie A disebut didekati oleh PSSI untuk jadi WNI dan membela timnas Indonesia. Salah satu media Belanda, Voetbal Plus menuliskan bahwa PSSI berupaya mendekati pemain yang saat ini bermain untuk AS Roma itu. PSSI sempat mendekati bek kanan AS Roma tersebut, Davy Nerens belum mempertimbangkan untuk membela timnas Indonesia, sebut media Belanda itu seperti dikutip suara.com. Mungkin akan sedikit sulit karena dia, Davy Nerens, sekarang menjadi kapten di U21 Belanda. Peluang itu sangat kecil, lanjutnya. Namun semua bisa berubah, ada banyak pemain Belanda yang dengan cepat memilih perkuat Indonesia, tegas Voetbal Plus. Masih dari sumber yang sama, PSSI melihat potensi besar pada Davy Nerens. Bek berusia 22 tahun itu lahir di Lelystad. Sejak usia belia, pemain keturunan Indonesia itu terikat kontrak dengan raksasa Ajax Amsterdam. Dari catatan Transfermarkt, Davy Nerens telah bermain dari youth Ajax sampai tembus ke senior. Dari 105 pertandingan bersama Ajax Amsterdam, ia mencetak 10 gol serta 9 assist. Ia kemudian berlabuh ke Italia bersama AS Roma. Sayangnya rumor PSSI ingin naturalisasi Davy Nerens sepertinya cukup sulit untuk terrealisasi meski masih ada kans. Pasalnya pemain keturunan Indonesia itu pada 2021 telah melakoni debut bersama tim senior Belanda. Selain itu, Davy Nerens juga tercatat menjadi pemain di tim U21 Belanda dan menjadi kapten. Ia sudah bermain sebanyak 22 pertandingan dan mencetak 3 gol. Davy Nerens juga sudah bermain di tim U15 hingga tim senior Belanda. Total ia sudah bermain sebanyak 49 kali di semua kelompok umur. Dalam aturan FIFA, ada beberapa poin yang mengizinkan pemain bisa berpindah kewarganegaraan meski telah tampil di tim senior. Salah satu poin tersebut adalah seorang pemain bisa berpindah kewarganegaraan andai dirinya tak tampil lebih dari 3 pertandingan kompetitif di level senior sebelum 21 tahun. Jika melihat aturan tersebut, Davy Nerens yang baru punya 2 caps bersama Belanda masih bisa diperjuangkan oleh PSSI untuk dinaturalisasi. Apalagi dirinya baru meraih 2 caps bagi Belanda itu di saat usianya kini baru menginjak 18 tahun. Kasus ini sama dengan Jairo Riedewald yang telah tampil 3 kali di level senior bagi Belanda saat usianya baru 18 tahun. Meski secara aturan FIFA bisa, bukan berarti PSSI bisa dengan mudah menaturalisasi Davy Nerens guna membela timnas Indonesia. Apalagi jika melihat fakta bahwa Davy Nerens sudah membela Belanda sejak level kelompok umur dari U15 hingga U21. Davy Nerens disebut-sebut sebagai pemain keturunan Indonesia. Namanya pertama kali dikuak oleh akun medsos yang kerap kumpulkan pemain berdarah Indonesia, Football Talent Nealis. Akun itu menyebut Davy Nerens bisa dinaturalisasi, yang artinya ia punya kans bisa membela timnas Indonesia. Media Malaysia, makan bola, ketakutan melihat Donny van de Beek dan Pascal Struijk segera memperkuat timnas Indonesia. Makan bola mengatakan jika 2 nama ini memperkuat timnas Indonesia, skuad Garuda bakal menjadi negara terkuat di Asia. Sekadar diketahui, rumor naturalisasi Donny van de Beek dan Pascal terus gencar jadi perbincangan hangat di media lokal maupun asing. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, berharap penambahan pemain naturalisasi bisa terus bertambah demi perkuat timnas Indonesia di round 4. Dengan begitu, para pemain bisa tampil membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya hanya bisa berharap, semua ada di tangan federasi. Namun jika ada tambahan pemain naturalisasi tentu saya akan sangat senang, tutur Patrick Kluivert. Memang ada rencana penambahan, namun saya tak tahu ke depannya seperti apa, saya hanya ingin fokus ke materi yang sudah ada. Lanjutnya, kabar tersebut ternyata juga disoroti Makan Bola. Dalam artikelnya, mereka mengklaim timnas Indonesia bakal menjadi tim kuat di Asia jika diperkuat Donny dan Pascal. Indonesia akan menaturalisasikan 2 bintang Belanda lagi untuk memperkuat Indonesia,
Bunyi judul artikel yang dibuat Makan Bola. Jika Donny van de Beek, Pascal Struijk dan lainnya hadir, timnas Indonesia memang akan memiliki skuad yang berbahaya, bahkan bisa dibilang terkuat di Asia, imbuh Makan Bola. Mereka, Indonesia, juga akan terus mencetak sejarah, dan tentu akan menjauhkan levelnya dari timnas Malaysia. Lanjutnya, saya pikir level tim nasional Indonesia sudah berada 3 tingkat di atas tim nasional Malaysia. Ini sangat mengejutkan, tegas Makan Bola. Spekulasi soal masa depan Shane Patinama akhirnya menemukan titik terang. Bek kiri naturalisasi tersebut dipastikan tidak akan bergabung dengan Persib Bandung untuk menghadapi Liga 1 musim 2025-2026. Kabar ini disampaikan langsung oleh gelandang sekaligus kapten Persib Bandung, Mark Klok. Klok yang juga merupakan teman dekat Shane mengungkapkan bahwa pemain berusia 26 tahun itu sudah menandatangani kontrak dengan klub barunya. Sayangnya, bukan Persib yang menjadi destinasi selanjutnya. Iya, kami memang satu agensi, status prosport, ujar Klok dilansir bolasport.com dari Detik Jabar. Saya sudah tahu dia akan kemana. Dia sudah tanda tangan kontrak, tapi bukan ke Persib. Dipastikan bukan Persib, tegas pemain naturalisasi asal Belanda itu. Meski demikian, Klok memastikan bahwa keputusan Shane sudah final. Bek kiri kelahiran Belanda itu telah resmi menekan kontrak dan hanya tinggal menunggu pengumuman resmi dari klub barunya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir buka suara soal perubahan kebijakan pemerintah Vietnam soal UU Kewarganegaraan. Pemerintah Vietnam resmi menyetujui perubahan UU Kewarganegaraan yang berlaku mulai 1 Juli 2025. Perubahan ini tepat kehadirannya usai Vietnam dihajar kiri kanan oleh timnas Indonesia dan Malaysia dalam setahun terakhir. Timnas Indonesia menang 3 kali beruntun di ajang Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara Malaysia baru saja mempermak Vietnam 4-0 di ajang kualifikasi Piala Asia 2027. Pemerintah telah mempermudah syarat untuk menjadi warga negara Vietnam melalui jalur naturalisasi. Mereka tidak perlu lagi untuk tinggal di Vietnam dan bisa menguasai bahasa resmi negara untuk memperoleh paspor Vietnam. Calon warga negara juga masih berhak mempertahankan kewarganegaraan lamanya untuk menarik perhatian para diaspora Vietnam. Sementara Malaysia baru saja mempermak Vietnam 4-0 di ajang kualifikasi Piala Asia 2027. Pemerintah telah mempermudah syarat untuk menjadi warga negara Vietnam melalui jalur naturalisasi. Mereka tidak perlu lagi untuk tinggal di Vietnam dan bisa menguasai bahasa resmi negara untuk memperoleh paspor Vietnam. Calon warga negara juga masih berhak mempertahankan kewarganegaraan lamanya untuk menarik perhatian para diaspora Vietnam. Kebijakan ini diprediksi bakal mengubah wajah sepak bola Asia Tenggara. Pasalnya, Vietnam juga memiliki banyak diaspora yang berhak membela The Golden Stars. Gelombang terbesar diaspora Vietnam melalui jalur pengungsian usai meletusnya Perang Vietnam pada periode 1955 hingga 1975. Karena itu, timnas Vietnam berpotensi bakal dibanjiri talenta berkualitas melalui jalur generasi kedua, ayah ibu, atau ketiga, kakek nenek, dalam jangka waktu yang cukup lama. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memuji terobosan yang dilakukan oleh Vietnam. Beberapa hari ini Vietnam melakukan terobosan luar biasa, kata Erick Thohir dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Kompas TV. Diumumkan kemarin mengenai bagaimana Vietnam akan menarik diaspora di seluruh dunia dengan segala kemudahannya dan sudah diumumkan mulai 1 Juli. Lanjutnya, Erick Thohir menganggap langkah yang diambil pemerintah Vietnam ini cukup rasional untuk meningkatkan kualitas timnas Vietnam. Hal ini bisa menjadi langkah baru dalam revolusi sepak bola di Vietnam. Pemain-pemain tersebut bakal memberikan dampak nyata di level tim nasional. Kita lihat penduduk Vietnam banyak sekali yang berada di Amerika, Australia, dan mancanegara, imbuhnya. Mereka mengungsi karena ada perang Vietnam saat itu, sekarang diaspora akan ditarik untuk membangun sepak bola mereka. Lanjutnya, pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut meminta PSSI dan Timnas Indonesia harus waspada. Pihaknya mengharamkan seluruh insan sepak bola tanah air, termasuk Timnas Indonesia untuk cepat puas. Pihaknya juga meminta dukungan pemerintah untuk bisa melanjutkan langkah ke level lebih tinggi lagi. Kalau kita PSSI dan bangsa kita berpuas diri, pemerintah berpuas diri. Saya rasa kita akan tersusul lagi di sepak bola putra dan di putri masih kalah. Kita harus melakukan keseriusan untuk program jangka pendek dan panjang, ujarnya. Utusan PSSI, Hamdan Hamedan menyebut ada banyak pemain keturunan yang bisa membela timnas Indonesia dengan proses naturalisasi. Bahkan Hamdan Hamedan menyebut bahwa ada sekitar 5 pemain keturunan yang menghubungi dirinya. Menurut Hamdan Hamedan,
Masuknya beberapa legenda timnas Belanda di staf kepelatihan timnas Indonesia memberi dampak luar biasa dengan menjadi pemberitaan di media Eropa. Dengan impact masuknya Patrick Kluivert, Simon Tahamata dan lainnya, segala macam ini ternyata membawa berita yang luar biasa di media Eropa, kata Hamdan Hamedan. Akibat pemberitaan tersebut sehingga memancing banyak pemain keturunan di Eropa untuk melirik Indonesia. Itu memancing pemain keturunan lain yang ada di Eropa melirik Indonesia? Ya seperti magnet lah, ujarnya. Hamdan Hamedan ternyata menyambut positif keinginan mereka untuk membela Indonesia di waktu mendatang. Jadi kalau suatu hari mereka ingin membela negeri kakeknya, atau negeri neneknya, atau negeri dari ayahnya, ya tentu buat kita ini positif, tutur Hamdan Hamedan. Kemarin ada sekitar 5 pemain yang menghubungi saya, tapi saya tidak mau terlalu fokus, semoga mereka bisa segera dinaturalisasi dan bermain untuk timnas, terangnya. Para pemain sangat serius dan sangat siap untuk membela timnas Indonesia, tegasnya. Sejauh ini, naturalisasi menjadi jalan instan bagi PSSI untuk mendongkrak prestasi timnas Indonesia di ajang internasional. Patrick Kluivert menyampaikan komitmen kuat jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Setelah laga sulit melawan Jepang, sang juru taktik asal Belanda menegaskan bahwa hasil dari pertandingan tersebut akan dijadikan bahan evaluasi mendalam. Ia menyebut pengalaman dari ronde sebelumnya sangat penting untuk membentuk tim yang lebih baik. Fokus utamanya kini adalah meningkatkan performa Garuda dalam menghadapi lawan-lawan yang lebih berat dan kompetitif. Kluivert menyatakan secara terbuka bahwa lini serang menjadi prioritas utama untuk diperbaiki. Ia melihat bahwa para pemain, termasuk oleh Romeni dan rekan-rekan di lini depan, masih kurang klinis saat berada di area penalti lawan. Menurutnya, penyelesaian akhir adalah titik lemah yang harus segera ditangani. Janji ini menandakan bahwa strategi ofensif timnas akan mengalami peningkatan signifikan dalam persiapan ke babak berikutnya. Selain menyerang, Kluivert juga memberi perhatian besar pada sektor pertahanan. Ia mengakui bahwa lini belakang Indonesia belum tampil solid saat menghadapi tim besar. Maka dari itu, ia berjanji akan memperkuat sistem pertahanan dan memastikan seluruh tim bermain lebih kompak. Perbaikan akan dilakukan secara menyeluruh agar skuad Garuda tidak hanya agresif dalam menyerang, tapi juga kuat dalam bertahan. Putaran keempat kualifikasi akan menjadi titik awal yang baru bagi timnas Indonesia, dan Kluivert ingin memulainya dengan langkah yang tepat. Ia memastikan bahwa evaluasi dan latihan intensif akan menjadi bagian penting dalam membentuk skuad yang siap tempur. Dengan kombinasi peningkatan kualitas serangan dan pertahanan, Indonesia diharapkan tampil lebih percaya diri. Harapan besar kini tertuju pada bagaimana Kluivert mengubah janji-janji ini menjadi hasil nyata demi mimpi lolos ke Piala Dunia. Tim PSSI, Ratu Tisha kembali memberikan kabar terbaru terkait upaya 2 pemain keturunan, Pascal Struijk dan Tristan Goejer untuk dinaturalisasi. Dalam updatean terbaru Ratu Tisha, ia mengabarkan bahwa baik Pascal dan Tristan masih dalam tahap negosiasi. Seperti yang diketahui saat ini tim nasional, Timnas, Indonesia sedang berupaya untuk memperkuat skuad dengan cara merekrut pemain keturunan tanah air yang bermain di Eropa. Kini PSSI pun fokus mengincar pemain lain dan Pascal serta Tristan masuk ke dalam list selanjutnya. Namun, proses naturalisasi Pascal dan Tristan tampaknya berjalan alot. Terutama Pascal yang tampaknya masih galau apakah akan menerima ajakan bergabung ke timnas Indonesia, atau justru tetap berusaha mengincar tempat di timnas Belanda. Untuk itulah saat ini bek Leeds United itu masih belum memberikan jawaban. Pascal Struijk dan Tristan Goejer masih dalam status negosiasi. Semoga semua berjalan lancar, ujar Ratu Tisha di postingan Instagram pribadinya. Menarik tentunya melihat siapakah di antara Pascal ataupun Tristan yang terpilih untuk masuk ke dalam proses naturalisasi jilid selanjutnya. Atau bisa jadi mereka berdua sama-sama sepakat untuk membela timnas Indonesia? Tim legal PSSI sedang bekerja sama dengan tim hukum Kemenpora dan tim Direktur AHU Kemenhumkam, sambung Ratu Tisha. Waketum PSSI itu pun menyebut ada beberapa yang sedang didekati. Kita juga sedang cross-check, ada pemain West Ham di Premier League, ada juga di AS Roma dan banyak di top Eropa lainnya. Kita akan menelusurinya, lanjutnya. Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia membawa kejutan menggembirakan untuk publik Indonesia. 5 pemain timnas Indonesia resmi masuk dalam nominasi Dream yang dirilis oleh HFC. Pengakuan ini bukan tanpa alasan, sebab performa mereka selama fase kualifikasi sangat menonjol. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Ole Romeni, striker anyar timnas Indonesia yang langsung tampil tajam. Sejak dinaturalisasi pada 8 Februari 2025, ia menjalani debut pada 20 Maret dan langsung menunjukkan kualitasnya. Ole menjadi penyerang andalan skuad Garuda dalam beberapa laga penting. Ketajamannya di lini depan menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan.
Kontribusinya membuat lini serang Indonesia jauh lebih berbahaya dibandingkan sebelumnya. Selain Ula, Marten Pas juga jadi sorotan. Kiper milik FC Dallas ini sudah mengemas 8 caps sejak debut pada September 2024. Ia menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang, mencatat banyak penyelamatan krusial. Pas sempat absen saat melawan Cina karena akumulasi kartu, namun posisinya tetap tak tergantikan. Emil Audero memang sempat menggantikannya, tapi soliditas Pas lebih menonjol sepanjang turnamen. Di sektor tengah, Marcelino Ferdinand juga tak kalah impresif. Gelandang muda ini bahkan mencetak 2 gol penting saat melawan Arab Saudi. Dari lini belakang, Jai Itzes tampil sebagai tembok pertahanan yang kokoh. Postur tinggi dan kemampuan membaca permainan membuatnya nyaris tanpa celah. Ia tak hanya bertahan, tapi juga menjadi pemimpin di lapangan. Peran sebagai kapten dijalankannya dengan tenang dan tegas. Sementara itu, Sandy Walsh melengkapi daftar 5 pemain yang masuk nominasi. Sejak dinaturalisasi pada 2022, ia telah bermain 19 kali untuk Indonesia dan mencetak 2 gol. Ketua Umum PSSI, Ratu Tisha menyebut bahwa pihaknya tengah berupaya untuk menaturalisasi seorang pemain keturunan Indonesia yang berstatus top dari salah satu liga Eropa. Ini pemain top, termasuk pemain hebat, kata Ratu Tisha kepada Antara di Jakarta. Namun, Ratu Tisha belum mau memberitahukan siapa sosok pemain yang disebutnya akan menjadi kejutan jika berhasil dinaturalisasi menjadi WNI itu. Yang jelas, dia menyebut bahwa sosok tersebut merumput untuk salah satu klub Eropa dan posisinya bukan bek. Saat ini, Ratu Tisha melanjutkan, PSSI sudah mengajukan penawaran ke sang pemain dan pesepak bola tersebut berjanji memberikan tanggapan dalam 1 atau 2 hari ke depan. Pemain itu akan memberikan kabar, kalau tidak besok, mungkin lusa, posisinya bukan bek karena bek sudah cukup, tuturnya lagi. Andai pemain itu urung mengubah kewarganegaraannya, Ratu Tisha mengatakan bahwa PSSI masih memiliki satu nama lain yang akan dijajaki kemungkinan naturalisasinya. Pelatih timnas Patrick Kluivert memang meminta 4-5 nama pemain naturalisasi baru untuk timnas senior. Sekarang sudah ada 2 yang dihubungi, katanya lagi. Para pemain tersebut ditargetkan oleh PSSI dapat memperkuat timnas Indonesia pada laga uji coba di bulan September 2025.